Baginda, saya oleskan obat untuk Baginda. Hah? Kok malah ini sih? Kamu, coba ngomong. Dasar bangkotan. Udah tua, kelakuan gak tahu malu. Ngapain nyimpen barang beginian? Nyokapku tahu soal ini. Simpan yang beneran berharga. Buat anakku! Keluarganya Maya Surya ini minta mahar ke aku. Baru buka mulut, minta 800 juta. Untungnya, barang ini kelihatan asli banget. Harusnya sih mahal. Kemben ini udah disimpan di dalam entah berapa tahun. Mending disterilin dulu. Pesanan makanan? Udah nyampe. Yang Mulia, luka Yang Mulia parah sekali. Obat luka ini kayaknya nggak bakal mempan. Kita harus dapetin arah kencang buat nyuci luka biar steril. Kalau nggak, lukanya bisa infeksi. 30.000 prajurit Wanaraya terkepung suku Cintara di sini. Air habis, makanan putus. Dari mana dapat arah kencang? Jangan-jangan ini memang takdirku? Saya siap pimpin pasukan elit. Bantu Yang Mulia terobos kepungan. Mohon mundur ke selatan untuk berlindung. Mohon Yang Mulia turun ke selatan. Wanaraya kehilangan 7 provinsi utara, 18 distrik. Aku Kaisar Wanaraya. Mana mungkin aku hidup ngumpet-ngumpet begini? Yang Mulia Kaisar Wanaraya. Selama Yang Mulia hidup, harapan masih ada. Cukup. Kaisar Wanaraya jaga gerbang negeri. Raja gugur demi negeri. Cuma kaisar yang mati di medan perang. Tak ada kaisar pengecut. Kalau suku Cintara berani injak Wanaraya, harus lewati jenazahku dulu. Berani coba. Kirani Wibowo, kenakan zirah. Kirani Wibowo. Yang Mulia, aku nyoba alkohol. Ini arak. Aneh, kok seumur hidup aku belum pernah lihat dua benda ini? Kaca glasir halus, detailnya gila. Harganya paling nggak 1.000 TL perak. Ini arak kenceng. Ini arak kuat. Ini barusan jelas-jelas nggak ada dua benda ini. Kok bisa muncul begitu saja? Dan lagi, bentuk botolnya. Ini bukan dari dunia manusia. Jangan-jangan. Yang Mulia, takdirmu akan kena bencana besar. Lukisan hal tanpa penjuru ini bantu Paduka selamat. Wajib selalu dibawa di badan. Lukisan harta empat penjuru. Diajarkan Romo Cakra Pratama dari kuil angin sejuk. Bahkan dia khusus pesan padaku, harus kubawa. Aku selama ini belum paham rahasianya. Kupikir cuma kotak biasa. Jangan-jangan tindakan Paduka tadi sudah sentuh para dewa. Jadi mereka sengaja turunkan anak kuat ini untuk obati luka Paduka. Ini anugerah para dewa. Kalau para dewa tunjukkan kuasa, kumohon dewa, selesaikan krisis logistik pasukan kami.
Wahai Dewa, aku Ayu Lestari, Kaisar Wanaraya. Memohon Dewa, berkahi Kekaisaran Wanaraya, lolos dari krisis ini. Ini sama aja ngirit duit sebulan, akhirnya bisa makan enak. Bukan. Alkoholku mana? Ya ampun otakku, tiap hari ceroboh, lupa terus. Alkohol itu kemana sih? Sang Kaisar Wanita, Ayu Lestari. Dengan hormat, aku memohon pada makhluk abadi. Selamatkan Wanaraya dari krisis ini. Suku Jintara sudah jebol 7 provinsi utara dan 18 prefektur. Rakyat Kekaisaran Wanaraya tercerai-berai. Kehilangan rumah. Aku turun ke medan perang sendiri. Menahan serangan suku Jintara. Dan awal rakyat mundur ke selatan. Tapi kami dikepung di gerbang benteng naga tidur. Sekarang air habis, makanan juga putus. Aku takut kita nggak bakal bertahan lama. Kalau pasukan ini musnah, 100.000 pengungsi dibantai suku Jintara. Kumohon, selamatkan rakyat Wanaraya. Semua karma dan akibatnya, aku, Ayu Lestari, yang tanggung sendiri. Ini. Hah? Bisa dimakan. Makhluk abadi tunjukkan kuasanya. Tunggu. Aku coba dulu. Hati-hati. Ampun, ini enak banget. Parah enak. Jangan-jangan, ini makanan yang dimakan para dewa. Paduka, coba. Terima kasih atas anugerah abadi. Bahkan makanan dari langit kau turunkan untuk kami. Paduka, coba yang ini. Enak banget. Paduka, ini juga ada. Nih, lihat. Ini apa lagi? Ini rasa apaan kok aneh? Kirani Wiboyo, persediaan pangan kita menipis. Bagikan makanan ini ke semua orang. Tapi, Paduka, ini buat kita aja belum tentu cukup. Dibagi pun tetap nggak akan cukup. Andai makanannya lebih banyak. Wahai makhluk abadi, aku Ayu Lestari, memberanikan diri minta, tolong beri kami lebih banyak makanan. Jika makhluk abadi bisa menolong Kekaisaran Wanaraya lewati krisis ini, aku, Ayu Lestari, rela melepaskan tahta. Paduka, jangan! Diam! Aku, Ayu Lestari, rela melepaskan tahta untuk selama-lamanya dan mengabdi di sisi makhluk abadi. Aneh, kok alkoholku nggak ada? Ya udah, makan dulu aja. Bukan, aku. Ayam gorengku mana? Tumpukan ayam goreng segede itu. Hei. Ini. Alkohol mana? Kamu nggak beres. Aku Romo Cakra Pratama. Bertahun-tahun baca novel web dari pengalamanku. Kamu jelas gak beres. Udah gue yakin kamu gak beres. Gue udah curiga. Lu aneh. Ayam goreng gue mana? Balikin ayam goreng gue. Oke. Jago nyimpen ya. Pengen lihat sejago apa lu? Buset, lu jagoan sok-sokan.
Oke, gue mau buktiin sendiri. Sampai kapan lu mau sok terus? Gue lihat nih, lu masih bisa sok apa nggak? Nggak percaya, ruang di dalam, nggak ada batasnya. Aku, Ayu Lestari, bersedia lepas takhta, seumur hidup, mengabdi untuk makhluk abadi. Kok bisa begini? Apa aku yang kelewat serakah? Makhluk abadi beri aku anugerah. Tapi aku malah nekat pengen lebih. Raja yang kehilangan negeriku. Sama sekali nggak punya hak buat mengabdi di makhluk abadi. Ini apa? Paduka, lihat. Makhluk abadi muncul lagi. Makanannya banyak banget. Gila, enak banget. Paduka, ini beras. Cepat, kumpulkan semua makanan. Masak jadi bubur bagi keprajurit. Siap. Tapi Paduka, di pasukan kita nggak ada air. Buburnya nggak bakal bisa dimasak. Cepat lihat. Air. Makhluk abadi ngawasin kita. Terima kasih. Cepetan bawa makanan ini keluar. Terus kirim orang ambil air. Iya. Wahai leluhur, aku Ayu Lestari bersumpah darah. Di hidup ini ya, tidak untuk selamanya. Bahkan sampai hidup kekal, aku mengabdi pada makhluk abadi. Hah? Gue bilang, lu cuma segitu doang. Tapi jago banget soknya. Aku, Ayu Lestari, sumpah darah. Selamanya, aku akan mengabdi pada makhluk abadi. Aku, Ayu Lestari, bersumpah darah, seumur hidup, bahkan kekal, aku mengabdi pada orang abadi. Orang abadi? Gila. Berhantu. Halo? Sebenarnya apaan? Tahun Tianyuan ketiga, Kaisar Wanita, Kekaisaran Wanaraya. Suku Jintara menyerang. Jangan-jangan kota kerongsokan ini nyambung ke zaman kuno. Di seberang, Kaisar Cewek. Halo, yang di seberang. Lu siapa? Halo, yang di seberang. Orang abadi. Ini, ngomong sama aku. Lu sebenarnya mah? Xibi Xianren. Aku Kaisar Wanaraya. Ayu Lestari. Hamba menjawab, wahai orang abadi. Aku Kaisar Wanaraya. Ayu Lestari. Anjir, gila. Beneran. Orang abadi ngomong sama gue. Selamat Yang Mulia, dengan bantuan orang abadi, kita pasti lolos dari bencana ini. Ayu Lestari. Bokap lu Kaisar Taizong? Nyokap lu Permaisuri Liu? Orang abadi. Paduka tahu segalanya. Kayak yang gue baca di data rimba. Orang abadi. Mesin pencari data rimba itu apa? Tunggu bentar. Orang abadi. Paduka tahu segalanya. Gue bukan dewa.
Kalau cewek ini bisa kirim surat darah ke sini, harta karun emas perak permata zaman dulu, harusnya bisa gue tarik ke sini kan? Yup, bener. Gue ini orang abadi. Lo boleh panggil gue yang mulia, sang dewa agung pencinta sejati. Panggil aku sang dewa agung maha cinta. Sang Dewa Agung Maha Cinta. Terima kasih Dewa Agung atas makanan dan air ini. Itu bantu Wanaraya lewati krisis. Budi besar Sang Dewa Agung Maha Cinta. Hamba tak tahu harus balas dengan apa. Bersumpah hidup ini dan nanti pun memuja Sang Dewa Agung. Itu cuma bantuan kecil, nggak seberapa. Kalau mau berterima kasih, cariin aku emas, perak, sama perhiasan. Boleh juga, ya? Ini? Paduka, bukannya para dewa anggap harta cuma barang dunia yang nggak ada artinya? Tapi, Dewa Agung kok minta begituan? Diam, jangan sebut Sang Dewa Agung sembarangan. Kalau Dewa Agung minta barang duniawi, pasti ada maksud. Beliau tahu kita nggak mampu balas penuh, jadi cuma minta bayar semampunya, biar urusannya lunas. Asal Sang Dewa Agung bisa bantu Wanaraya selesaikan krisis harta segitu apa artinya? Aku akan bangun kuil untuk beliau. Kupanjatkan doa dan persembahan tiap hari. Dewa Agung, Liontin Giok mendiang Ibu Suri, nilainya 1000 keping emas. Mohon diterima, Dewa Agung. Ini mahal banget sih. Tunggu. Kalau Liontin Giok ini terkirim dari sana, lewat portal. Berarti yang tadi kemben itu. Ayu. Kemben yang barusan itu. Punya kamu ya? Dia, manggil aku Ayu. Ayu. Ayu, kemben yang barusan itu. Itu milikmu? Benar, Dewa Agung. Kemben itu milikku. Sang Dewa Agung, barusan hamba bersumpah pada langit. Seumur hidup hingga kehidupan berikutnya, hamba akan memuja Sang Dewa Agung. Hamba ini sepenuhnya milikmu. Kalau memang kamu mau. Bahkan kalau yang kamu mau itu pakaian dalamku, hamba lepas sekarang juga untukmu. Gak perlu. Gue jadi kayak mesum. Gue beneran lintas ruang dan waktu. Malah dapat Maharani jadi istri. Ayu, kondisi di tempatmu sekarang gimana? Biar gue lihat gue bisa bantu apa. Sang Dewa Agung, hamba punya 30.000 prajurit dan 100.000 rakyat terjebak di gerbang benteng naga tidur. Persediaan makanan dan obat habis. Kami mungkin tak bertahan beberapa hari lagi. Hamba lancang, mohon Dewa Agung, beri kami lebih banyak makanan. Bantu kami bertahan sebulan ini. Begitu pasukan penyelamat tahta pimpinan Pangeran Damarkusuma tiba, krisis ini baru teratasi. Bukan. Jadi kamu mau gue nyiapin buat 130.000 orang jatah makan untuk 1 bulan? Jadi kamu mau aku nyiapin jatah makan sebulan buat 130.000 orang? Arga Pratama, sudah kuperintahkan kumpulkan barang berharga dari pasukan. Tolong bantu Ayu, supaya kita lolos dari krisis ini. Yang mulia, jatah makan untuk 130.000 orang. Sekuat apapun Sang Dewa Agung. Tetap mustahil, kan? Aku percaya dia. Wih. Gila, kayak mendadak. Semuanya jadi milik gua. Tadi Ayu bilang, di sana ada 130.000 orang. Kalau begitu makanan yang barusan kukirim, jelas nggak bakal cukup buat mereka. Hari ini gue harus ngebenerin makanan ini. Kalau semua supermarket gue sapu bersih, harusnya cukup buat mereka bertahan beberapa waktu. Halo? Halo, Pak? Barang-barang ini sama beras dan tepung. Semua instan, gue ambil. Baik, Pak.
Mas, kamu salah paham? Maksud gue, barang-barang ini. Tok, kalian ada berapa? Gue borong semuanya. Tuan Arga, pesanan Bapak sudah diantar. Butuh lagi? Hubungi kami. Wah, ngerepotin. Makasih ya. Ayo Lestari, ayo Lestari. Demi nggak login kamu, gue habisin duit mahar yang ditabung 5 tahun. Habis. Ludes. Hiduplah baik-baik, jangan mati. Angkut, sekarang. Entah Sang Dewa Agung bisa beresin sebanyak ini atau enggak. Kamar Baginda bukan tempat yang bisa kamu serobot seenaknya. Kirani Wibowo! Kalau masih nggak minggir, jangan salahkan aku turun tangan. Kamu biarkan masuk. Jenderal Surya, berani kamu masuk tendaku? Ada urusan apa? Suku Cintara kepung kita di Gunung Fulong. Air habis, logistik putus. Kalau terus begini, kita nggak bakal tahan lama. Jenderal Surya, maksudmu? Kita menyerah saja. Jenderal Surya, kurang ajar. Utusan suku Cintara sudah bilang, asalkan kita menyerah ke negara Cintara dan menyerahkan 3 wilayah. Mereka akan membiarkan kita turun ke selatan untuk bertahan hidup. Menyerahkan 3 wilayah. Jenderal Surya, hari ini kita serahkan 3 wilayah, besok mereka minta 3 lagi. Kekaisaran Wanaraya, masih sisa berapa buat diserahkan? Tapi lebih baik daripada mati haus dan lapar, kan? Betul! Kamu ikut, Ayu Lestari nunggu mati. Aku usul jalan serendah ini karena nggak ada pilihan. Kalau diterusin, khawatir bakal pecah kerusuhan. Siapa bilang aku mau bikin kalian mati kelaparan dan kehausan? Aku sudah minta Sang Dewa Agung kirimkan makanan. Sebentar lagi selesai. Sang Dewa Agung? Hah? Ayu Lestari! Kamu kelaparan sampai hilang akal ya? Zaman lagi kacau begini. Mana mungkin ada dewa turun nolongin kamu? Jangan sampai kamu dibutakan sama penipu-penipu jalanan. Lancang. Jenderal Surya, kamu menteri lama. Jadi soal bawa pasukan kudeta istana aku anggap sudah lewat. Tapi kamu berani pada Dewa Langit, aku nggak akan ampuni kamu. Kalau begitu, baik. Aku memang lancang. Serang. Ikat Baginda. Kita minta damai ke suku Cintara. Siapa berani? Coba. Hah? Itu beras. Tepung terigu halus. Ini apa? Harumnya gila. Serius, ada daging. Coba titip. Sini, aku mau satu suap. Dewa Langit beneran turun tangan ya? Jenderal Surya, Baginda dilindungi Dewa Agung. Ngapain kita tunduk ke suku Cintara? Kamu tahu salahmu. Hamba tua ini mengaku bersalah. Sudah aku bilang. Kau menteri senior 3 masa pemerintahan soal kudeta istana dan pemberontakanmu. Aku anggap selesai. Tak akan kungkit lagi. Kau berani kurang ajar pada Dewa Langit. Itu harus dihukum. Sampaikan perintahku. Jenderal Surya telah tidak hormat pada Dewa Langit. Hukum pukul 30 kali. Kalau kalian berdua. Enggak sekarang juga. Ampun, Baginda. Ampun. Siap menerima hukuman. Mohon maafkan kebodohan hamba. Bawa pergi. Baginda, ampun. Ampun. Kirim orang urus anugerah Dewa Agung, lalu hitung persediaan pangan. Siap. Beres. Makanan ini cukup buat Ayu dan mereka untuk beberapa waktu. Ayu, bahan pangan yang kuberi. Sudah diterima? Terima kasih, Sang Dewa Agung. Cukup buat kami sebulan. Kebaikanmu sebesar ini. Ayu nggak tahu balas gimana. Aku rela seumur hidup mengabdi pada Dewa Agung. Ayo. Udah. Jangan panggil aku Sang Dewa Agung lagi. Kamu sendiri tadi bilang seumur hidup ini kamu sudah jadi orangku. Jadi kamu harusnya panggil aku suami, kan? Suami. Itu maksudnya apa? Suami itu artinya seperti tuan suami di tempat kalian.
Tuan suami, saya. Aku juga nggak maksa kok. Kalau kamu nggak mau manggil, ya udah, anggap aja nggak jadi. So, Sayang, sayang. eh, 800.000 aja nggak bisa nyediain. Masih mau nikahin anakku? 800.000? Itu kebangetan banyaknya. 800.000 kebanyakan. Nggak punya duit ya jangan nikah. Arga Pratama, aku kasih waktu 3 bulan. Kumpulin 800.000. Kalau enggak, kita putus. Maya Suryani, istri kaisarku lebih mantap darimu. Ayu, aku pengen lihat kamu itu aslinya kayak gimana. Sayang, dia pengen lihat aku gimana. Tapi dia lihat lukisanku. Katanya aku jelek. Kalau dia nggak suka sama aku, gimana? Hade, ini apaan? Sayang, ini apaan? Ini HP. Nanti aku ajarin cara pakainya. Halo Ayu, namaku Arga Pratama. Aku suamimu. Nggak nyangka suamiku masih semuda ini. Aku kira dewa itu semuanya kakek-kakek. Oh iya. Halo sayang. Aku Ayu. Halo suamiku, ini Ayu. Nggak nyangka, aku Ratu, juga istrimu. Cantik kayak bidadari. Suamiku, Iya? suamiku, Ih, apaan sih? Ayu. Suamiku, Ayu. aku bersumpah mengabdi seumur hidup untukmu. Sekarang, Ayu mau mandi dan ganti baju dulu. Ayu, mau mandi. Tungguin aku sebentar. Ayu, aku bawain baju yang biasa dipakai para dewa. Nanti kamu coba ya. Wah, ini. Para dewa pakai ini. Duh, ini bikin malu banget. Tapi, kalau suamiku pengen lihat, ya udah, ayo pakaiin buat kamu aja. Harumnya. Jadi ini yang barusan kamu bilang, perlengkapan mandi para dewa itu? Ayo mandinya di sini. Suamiku ini sakti banget. Jangan-jangan dia ngintip Ayu mandi ya. Aduh. Udah, mau lihat ya? Lihat aja. Toh Ayu juga udah milik dia. Suara begini, siapa yang bisa tahan sih? Aku jadi penasaran. Ayu kalau pakai stocking, bakal kayak apa? Kok nggak ada suara? Mandi kok cepat banget? Ayu. Ayu.
suamiku. Tadi ada orang, baru kedip, tiba-tiba lenyap. Tadi, kamu dari tadi ngintil-ngintipin aku, ya? Baginda. Ada apa? Lapor, Baginda. Makanan anugerah Dewa Agung sudah dibagikan ke prajurit dan rakyat. Dengan makanan ini, harusnya kita bisa bertahan sampai pasukan penyelamat tahta tiba. Bagus. Kenapa? Soal pakaian Baginda itu, terus terang, benar-benar gak sopan dilihat. Pakaian ritual persembahan anugerah Sang Dewa Agung. Jangan sembarangan bicara. Itu anugerah beliau, pantas saja bahannya. Hamba seumur hidup belum pernah lihat. Hamba, boleh hamba sentuh sebentar? Boleh. Bahannya. Gila, licin banget. Kirani Wibowo, cukup. Ampun Baginda, hamba hanya kebablasan karena penasaran. Dot sampai lancang pada Baginda. Bahan stocking ini aneh banget. Kayaknya cuma ada di Kahyangan. Kirani Wibowo, kalau kamu memang tulus memuja beliau, aku bisa coba bantu kamu. Minta satu pada Sang Dewa Agung. Serius? Jadi aku bisa punya. Barusan itu apa sih? Aku kayaknya tadi ketarik sama kotak ini. Kesedot masuk. Terus kayak dimuntahin lagi. Jangan-jangan orang hidup nggak bisa ditransfer, ya? Suamiku, pinjam alat perekam videomu, ya? Foto. Baginda manggil Sang Dewa Agung suami. Maksud, suami apa? Jangan-jangan sama kayak penolong besar? Berarti aku juga harus manggil Sang Dewa Agung suami? Kirani Wibowo, kumpulin semua prajurit. Aku ada yang mau sampaikan. Siap. Hade. Semua udah dapat makanan? Terima kasih Baginda. Ini cukup buat makan sebulan. Hanya Baginda yang selalu punya cara. Suku Cintara ngepung kita 3 bulan. Tapi Baginda masih bisa dapetin makanan, ngebebasin kita dari hidup sengsara. Terima kasih banyak, Baginda. Berdiri semua. Terima kasih Baginda. Tapi orang yang harus kalian syukuri bukan beta. Yang terhormat Dewa Agung. Sang Dewa Agung? Sang Dewa Agung itu siapa? Ini alat sakti Sang Dewa Agung. Semua makanan kita dari sini. Hah? Apa? Kotak sekecil ini? Muatin makanan buat 130.000 orang. Segitu doang, gampang. Suami, coba tunjukin ke mereka. Astaga, kok botol kaca ini bisa semewah ini? Di kota Ibu Suryanata paling ramai. Nggak bakal nemu botol kaca sebagus ini. Hah? Wah. Hah? Ya ampun. Wui, wui, wui. Buset, buah-buahan. Enak. Gila, enak banget. Kalian udah lihat sendiri kan? Ini semua makanan yang turun dari langit. Dari Dewa Agung Arga Pratama yang penuh kasih. Karena iba pada Wanaraya, beliau kasih kita makanan ini. Terima kasih Sang Dewa Agung. Suami, kamu lihat sendiri kan? Rakyat ini, semuanya berterima kasih atas jasamu. Begitu aku balik ke kota Ibu Suryanata,
Aku suruh mereka bikin prasasti dan kuil buat kamu. Baginda manggil Dewa Agung suami. Maksudnya apaan? Mereka bikin prasasti dan kuil buat gue. Berarti gitu. Gue udah membuat sejarah. Kuil suci Kekaisaran Wanaraya. Hade. Dicari nggak ketemu datanya. Udahlah. Mending harta-harta ini gue cairin jadi duit dulu. Sesepuh Hadi, salah. Kata orang, Anda itu suhu paling dihormatin di dunia barang antik. Gue bawa barang bagus, tolong bantu ngecek. Lihat detail ukirannya. Peninggalan negeri Wana 1000 tahun lalu kan? Waduh, sesepuh Hadi, matamu tajam banget. Kira-kira ini bisa laku berapa? 500.000. Negeri Wana, dalam sejarah negeri kita, itu dinasti yang paling misterius. Dari berdiri sampai runtuh gak nyampe 50 tahun. Makanya peninggalan negeri Wana itu langka banget dan mahal. Kalau giok ini aja minimal 5 juta. Hah? 5 juta? Sesepuh Hadi. Yang ini gimana? Tolong cek. Hah? Ini? Semua punya kamu? Ini cuma koleksi kecil gue doang. Kalau sesepuh Hadi suka, ambil aja semuanya. Waduh, barang-barang begini, saya nggak sanggup beli. Kalau nggak salah, ini giok jimat keluarga kerajaan negeri Wana. 5 tahun lalu, di pasar lelang luar negeri, pernah kejual sampai 10 miliar. 10 miliar? Itu masih dolar. Hah? Wah, berarti gue bakal jadi sultan beneran dong. Silakan duduk, Tuan Harga. Di dalam negeri, pembeli yang bisa keluarin uang sebanyak itu nggak banyak. Tapi, Tuan Harga, kalau kamu mau jual barang-barang ini, saya bisa bantu hubungin orangnya. Wah, makasih sesepuh Hadi. Oh iya, sesepuh gue mau nanya. Negeri Wana runtuh karena apa? Penyebab runtuhnya negeri Wana, para ahli belum nemu jawabannya. Tapi pendapat paling umum, tahun ketiga Tianyuan, Ratu Ayu Lestari dari Kekaisaran Wanaraya dikepung suku Jintara di gerbang benteng Naga Tidur. Bertarung sampai titik darah penghabisan. Kaisar wanita Wanaraya gugur dalam pertempuran. Ayu terjebak di gerbang benteng Naga Tidur. Aku harus selamatkan dia. Sesepuh Hadi, bisa ceritain ke saya detail lengkap soal pertempuran di gerbang benteng Naga Tidur dan kaisar wanita wafatnya gimana? Yang ini masih perlu waktu buat diselidiki. Sesepuh Hadi, semua barang berharga ini ku serahin ke Anda. Ini penting banget buat aku. Tolong bantu saya cari tahu, kabarin saya secepatnya, semua detail pertempuran di gerbang benteng Naga Tidur. Tuan Arga, soal ini, serahin ke saya. Sisanya, barang berharga ini akan saya buru cari pembelinya. Terima kasih sesepuh Hadi. Saya pamit dulu. Aku udah kirim Ayu bahan makanan, tapi negeri Wana runtuh tahun ketiga Tianyuan. Gini, aku harus kasih tahu Ayu. Ayu, aku nggak biarin kamu kenapa-napa. Ayu, cepet lihat. Aku beliin kamu banyak makanan enak. Ayu. Ayu. Hah? Aneh. Udah aku panggil kok nggak jawab. Jangan-jangan di sana Ayu beneran kenapa-kenapa. Ayu, Ayu. Yang mulia, obatnya sudah datang. Percuma. Ramuan ini nggak bisa atasi wabah. Sialan, kok wabah meledak di pasukan? Oh iya. Gimana keadaan prajurit? Kebanyakan sudah tertular. Bahkan kamu juga ikut kena wabah. Apa ini benar-benar takdir?
buat ngancurin kekaisaran Wanaraya. Yang mulia, Sang Dewa Agung, dia pasti punya cara. Kamu benar. Suami. Yang mulia, biar hamba pergi. Suami. Suami. Aneh. Aku sudah teriak dari tadi kok nggak ada yang jawab. Jangan-jangan Ayu di sana kenapa-kenapa? Suamiku, itu dia. Ayu, itu kamu? Iya, suamiku. Aku pengawal Baginda, Kirani Wibowo. Kirani Wibowo. Kenapa manggil aku suami? Baginda manggil Arga Pratama suami. Jadi aku ikutan. Aduh, Dek. Maksud suami itu. Udah, nanti aja. Bukan sekarang. Ayu di mana? Aku harus ketemu dia penting. Barak muncul wabah. Gawat, banyak hampir sekarat. Wabah apa ini? Cepat, jelasin. Ayo gimana? Gejalanya? Jenderal Surya, setengah pasukan kena wabah. Kalau begini terus, belum diserang suku Cintara kita duluan, bakal apa? Bisa habis. Pasukan musnah total. Ngomong apa sih? Kalau masih asal bunyi. Kepalamu kutebas. Siap. Semoga Baginda sudah minum ramuan itu, biar kondisinya membaik. Kalau enggak, moral pasukan bisa runtuh. Kirani Wibowo, setelah ku minum ramuan itu, memang sempat mendingan. Tapi ramuannya nggak mempan. Nggak bisa sembuhin wabah ini. Kita sudah tamat. Bahkan Baginda sampai tumbang. Kita harus gimana sekarang? Langit mau ngancurin kekaisaran Wanaraya kita. Jenderal, Surya, siapa bilang aku tumbang? Baginda, tadi kena wabah. Sudah pulih. Aku sempat kena wabah, tapi punya obat dewa, wabahnya teratasi. Obat dewa itu. Jenderal Surya, kotak obat ini bawa turun. Kasih ke pasien paling kritis. Baginda, jangan. Obat dewa ini teramat berharga. Simpan buat Baginda saja. Iya, Baginda. Lagi pula obat ini memang dari Sang Dewa Agung untuk Baginda. Dan jumlahnya jelas nggak cukup kalau dibagi-bagi. Taruh di meja persembahan. Ikut aku. Mari berdoa. Mohon Dewa Agung berkenan beri obat. Baik. Sang Dewa Agung yang mulia, aku, Ratu Wanaraya, Ayu Lestari, mohon karunia obat untuk akhiri krisis wabah di Wanaraya. Mohon Sang Dewa beri obat. Selamatkan kekaisaran Wanaraya. Mohon Sang Dewa Agung beri obat. Baginda, Dewa Agung tak merespons. Apa karena obat itu terlalu berharga, sampai Sang Dewa Agung pun belum bisa memberi lebih banyak? Baginda, mungkin ini memang takdir kekaisaran Wanaraya. Aku akan coba lagi. Dewa Agung, selamatkan Wanaraya. Aku, Ayu Lestari, siap bayar berapapun. Ayu, tadi kamu panggil aku apa? Sang Dewa Agung. Bukan, harus panggil aku apa? Aduh, suamiku, tolong bantu Ayu ya. Baginda bisa semanja itu. Aduh, wabah apaan ini? Di tempat kami cuma flu ringan, nggak seberapa. Nggak nyangka, wabah runtuhin negara. Di mata Laogongku, cuma tifus biasa. Laogong, kamu gila. Hebat banget. Ayo balik ke istana. Yang mulia, semua berkat Dewa Agung Arga. Nggak nyangka obat dewanya ampuh banget. Baru diminum, langsung turun panas. Wajar, itu kan obat dari langit, kayaknya. Buat dapetin obat-obatan ini, Laogong juga pasti bayar mahal ya. Jadi Laogong itu maksudnya apa sih? Laogong itu artinya suami. Tadi aku Kirani Wibowo asal ceplas-ceplos sampai manggil Dewa Agung Arga Laogong. Dosaku nggak ketolong, aku pantas mati. Kirani Wibowo, kamu pengawalku. Tapi kita dari kecil bareng,
Udah kayak saudari sendiri. Suamiku itu seorang dewa, sedangkan aku cuma perempuan biasa. Mana pantas aku nguasain dia sendirian. Kalau kamu memang tulus mengagumi dia, kamu juga boleh bareng aku mengabdi seumur hidup pada dia. Dewa Agung Arga, selamatkan Wanaraya dari bencana. Kirani Wibowo jelas juga mengagumi beliau. Tapi, sang Dewa Agung Arga beneran gak keberatan? Kirani Wibowo sadar, aku cuma orang biasa. Tak seperti Paduka, sang putra langit pilihan takdir. Aku takut. Aku gak pantas di sisi Dewa Agung Arga. Maksud sang Dewa Agung Arga, manusia biasa mana bisa nebak-nebak. Mending tanya langsung. Ini, Laogong. Ada apa, Ayu? Ada apa, Ayu? Suami, kamu masih mau istri nggak sih? Hah? Maksudnya? Ayu, kamu ngomong apa? Suami, aku sama Kirani Wibowo itu udah kayak saudari. Kalau kamu nggak keberatan, aku mau bareng dia layanin kamu. Ini nggak bagus kan? Anjir. Baru aja aku nundukin ratu. Sekarang malah ada jenderal cewek yang nempel sendiri. Gila, pesona gue segede ini. Kirani mengagumi sang Dewa Agung. Kirani rela mengabdi di sisi sang Dewa Agung. Kayaknya aku nggak layak buat dapat perhatian sang Dewa Agung. Kalau begitu, kalau kamu benar-benar tulus, mau ikut aku kasih kamu kesempatan itu. Ini cuma karena aku menghargai Ayu. Jadi, buktiin yang terbaik, ngerti? Kirani Wibowo pasti. Kirani Wibowo akan setia mengikuti sang Dewa Agung dan Paduka Ratu seumur hidup. Kirani Wibowo, masih panggil dia sang Dewa Agung? Itu. Suami. Suami, aku cantik? Sayang, mulai. Buka mulut, makan anggur. Sayang, Manis nggak? Manis. Anggur semanis apapun, nggak ada yang bisa ngalahin manisnya kalian berdua. Sayang. Nih, makan lagi. Sesepuh Hadi. Oh, cuma mimpi. Coba aja itu beneran. Halo, siapa ini? Sesepuh Hadi, Tuan Arga. Barang titipan Anda di saya. Antik dari negeri Wana. Sudah nemu pembelinya. Bisa mampir sebentar? Siap, sesepuh. Gue mau tajir. Kok wangi banget? Sayang, ini masakan aku dan Kirani Wibowo masak sendiri. Ratu Kaisar turun tangan masak. Jenderal Surya juga masak. Ya gimana, kita kan perempuan, masak begini mah jelas bisa lah. Semoga suamiku nggak ilfeel. Gini dong, istri ideal. Nggak kayak mantan gue. Baru buka mulut minta 800.000. Mantan? Itu apaan? Itu monster yang makan orang, nggak pernah kenyang, tulang pun habis. Wah, enak. Sayang, kalau kamu suka, mulai sekarang tiap hari aku masakin ya. Sayang, baju kotorku. Aku bantu cuciin. Nggak usah, aku punya mesin cuci. Mesin cuci? Itu apaan? Mesin yang bisa nyuci baju otomatis. Dunia dewa aja ada benda sakti kayak gitu. Aku pengen punya satu. Udah, balik ke urusan serius. Sayang, dapat kabar dari utusan Pangeran Damar Kusuma. Pasukan penyelamat tahta tinggal 10 li dari gerbang benteng naga tidur. Hari ini juga sampai 300.000 pasukan datang. Kita bisa terobos kepungan ini. Balik ke kota Ibu Suryanata. Rebut lagi wilayah musuh. 300.000 pasukan.
Berarti aku ubah sejarah lagi. Dengan 300.000 pasukan ini, istriku, Ratu Kaisar, bisa pulang ke kota Ibu Suryanata dengan aman. Negara nggak bakal runtuh di tahun Tianyuan ketiga. Yes. Bos Bima, Tuan Arga. Ini Bos Bima. Ini beberapa koleksi Anda. Bos Bima berminat membelinya. Gue pernah lihat dia di TV. Dia suplai senjata ke seluruh dunia. Bandar kelas kakap bisa nandingin satu negara. Gue bakal tajir abis. Tuan Arga, aku keluarin 500 juta buat borong semua harta karunmu. Gimana? Hah? 500 juta? Kalau Tuan Arga masih kurang sreg, aku tambah lagi 50 juta. Nambah 50 juta? Oke, deal. Omongan kita pegang. Kalau harganya cocok, langsung tanda tangan kontrak. Ya, Tuan Arga. Soal yang kau suruh cari, alasan negeri Wana runtuh, aku dapat infonya. Ada petunjuk baru. Kitab kuno dari Cintara. Isinya nyata detail banget. Kejadian setelah tahun ketiga era Tianyuan. Tulisanannya kayak berudu begini. Aku juga nggak bisa baca. Tuan Arga, sabar, jangan tegang. Aku udah suruh mereka nerjemahin. Udah diterjemahin kan? Hah? Ternyata begini. Sesepuh Hadi, tahun ketiga era Tianyuan. Jadi negeri Wana kenapa? Tapi sejarahnya kan udah gue ubah. Kekaisaran Wanaraya seharusnya nggak secepat itu hancur, kan? Tahun ketiga era Tianyuan. Maharani Wanaraya di gerbang benteng Naga Tidur menyambut Pangeran Damarkusuma dengan 300.000 pasukan penyelamat tahta. Benteng Naga Tidur dibuka. Tapi nggak ada yang nyangka Pangeran Damarkusuma ini malah makar. Dia bantai gerbang benteng Naga Tidur jadi lautan darah. Kirani Wibowo, Surya Wiltama, para jenderal dan prajurit pilihan, semuanya gugur. Sang Maharani Ayu Lestari tertangkap. Ya, begitu. Negeri Wana runtuh. Apa? Pangeran Damarkusuma itu pemberontak. Bangsat. Bajingan-bajingan itu. Berani mereka sakiti istri gua. Bang Bima, barang antik ini gua batal jual. Tuan Arga, maksudnya apa ini? Semuanya buat lo. Gua mau tuker beberapa barang. Tuan Arga butuh apa? Buat ngabisin 300.000 pasukan. Butuh firepower berat. Sekarang juga. Barang-barang yang Tuan Arga minta itu, gue sih nggak kekurangan. Cuma buat nyiapinnya. Perlu 3 hari. Tambahin ini. Oke. Tuan Arga, kasih gue alamatnya. Barangnya 1 jam lagi gue kirim. Syukur, pasukan penyelamat tahta pimpinan Pangeran Damarkusuma datang. Kita selamat. Syukur, Wanaraya masih ada harapan. Aku Pangeran Damarkusuma dari Wanaraya, pimpin 300.000 pasukan, masuk gerbang selamatkan tahta. Di luar gerbang benteng Naga Tidur, barbar Cintara sudah kupukul mundur. Penjaga kota, buka gerbang. Aku kawal Baginda kembali ke ibu kota. Tanpa titah Baginda, tak boleh buka gerbang sembarangan. Baginda sedang urusan penting dengan Dewa Agung. Jangan ganggu. Kirani Wibowo, Surya Wiratama, kalian berdua apa maksudnya? Aku bawa 300.000 pasukan dari jauh, demi selamatkan tahta. Aku juga bantu usir suku Cintara. Sekarang aku di bawah gerbang. Kalian tak mau buka pintu. Kenapa? Karena aku tak pantas menghadap Baginda. Paduka tahan amarah. Baginda ada urusan penting, sebentar datang. Kami tembus badai demi sampai ke gerbang benteng Naga Tidur. Prajurit sudah kelelahan berhari-hari. Nggak mau izinin kami masuk istirahat. Ini keterlaluan. Hati saudara-saudaraku dingin. Kirani Wibowo, suku Cintara, mundur. Kalau kalian tetap nggak buka gerbang, baik, aku bawa mereka pulang. Saudara-saudara, kita jalan siang malam ke gerbang benteng Naga Tidur. Tapi Baginda malah curiga sama kita. Jangan biar Pangeran Damarkusuma masuk kota. Kalau begini, kita balik. Pangeran Damarkusuma.
Pangeran Damarkusuma sudah pergi. Kalau suku Cintara balik nyerang gimana? Tapi Baginda, Pangeran Damarkusuma datang membela kerajaan. Setia mati-matian buat Wanaraya. Masukin aja dia. Kenapa? Emang bisa apa, ha? Buka gerbang. buka gerbang. Ikut aku masuk kota. Siapa suruh buka gerbang? Tutup, sekarang. Maksud Anda apa? Kami bawa 300.000 pasukan, tempuh ribuan li demi lindungi takhta. Jadi gimana? Masuk buat istirahat pun nggak boleh? Atau jangan-jangan, dari awal aku nggak pantas menghadap Baginda? Baginda tolak Pangeran Damarkusuma di luar gerbang. Ini bakal bikin hati para pejuang setia jadi dingin. Jenderal Surya, dari mana kau yakin mereka setia? Pangeran Damarkusuma, di gerbang benteng naga tidur. Baru ada wabah. Kalau nekat masuk, aku khawatir kalian tertular. Omong kosong. Kalau ada wabah, mana mungkin kalian masih bisa santai di sini, hah? Baginda, dari awal nggak percaya aku. Kalau Pangeran Damarkusuma masih nggak percaya, aku bisa turunin keranjang bambu. Lalu tarik kamu naik. Tuanku Damar, Pangeran Damarkusuma, silakan. Ayo. Ini jelas-jelas. Baginda nggak percaya sama aku. Pangeran Damarkusuma, kalau hatimu bersih dan tak ada yang disembunyikan, duduk di keranjang itu dan naik ke sini. Sekarang. Kurang ajar kau, Ayu Lestari, Pangeran Damar. Tuanku Damar, ngapain banyak ngomong sama perempuan sialan itu? Kau punya 300.000 pasukan, Cintara punya 100.000 kavaleri berat baja. Kita gabung kekuatan. Hari ini kita jebol gerbang benteng naga tidur. Bunuh perempuan itu. Bukannya suku Cintara udah dipukul mundur. Kok mereka bisa muncul lagi di sini, Yang Mulia? Pangeran Damarkusuma dan suku Cintara dari awal main mata. Kalau gerbang kota dibuka hari ini, habis kita. Yang Mulia, jadi kamu udah tahu? Suamiku sakti banget. Udah dia hitung dari dulu. Suamiku itu benar-benar gak ada lawan. Ayo Lestari, lihat baik-baik. Aku dan Panglima Ranu Kartanegara, 400.000 pasukan. Gerbang naga tidur sekecil ini, mana mungkin nahan kami? Cepat buka gerbang, menyerah, turun tahta, serahkan pada yang pantas. Dasar pemberontak. Kalau kamu berani. Ayo, serbu sini. Hari ini pasukan kita berdua bakal jebol gerbang benteng naga tidur. Beberapa hari lagi, sungai jadi batas. Utara selatan kekaisaran Wanaraya kita bagi rata. Pangeran Damarkusuma, dingin ya. Sini, ku tambahin baju buat kamu. Wah, keren jubah emas. Naik tahta. Aku kaisar sah Wanaraya. Serbu benteng sekarang. Yang Mulia, kita cuma 40.000. Mana mungkin nahan 400.000 pasukan mereka? Aku tahan mereka dulu. Aku bantu Yang Mulia terobos. Asal Yang Mulia tetap hidup. Kekaisaran Wanaraya masih punya harapan. Siapa bilang aku? Nggak bisa nahan mereka. Yang Mulia, ini apa? Pusaka untuk lawan musuh. Aku sampai terlambat. Soalnya tadi belajar cara pakainya. Tapi pasukan musuh ada 400.000. Cuma ngandelin satu pusaka. Emang bisa? Tenang, jangan panik. Suami kita masih ninggalin jurus pamungkas buat kita. Adik Arga, semua barang yang kamu minta ada di sini. Bang Bima, kali ini kamu benar-benar nolong besar. Mau apa lagi? Harta negeri Wana. Bilang langsung, lain hari, nanti gua bantu pilih. Teman kayak lo, gua anggap teman seumur hidup. Kedepannya, gua lindungi lu Tuan Bima Kusuma jamin. Gua masih ada urusan, gua cabut duluan. Nanti kita minum bareng. Bang Bima, hati-hati di jalan. Mantap. Dengan pusaka ini, gua nggak takut sama pemberontak bajingan itu. Berani mereka nindas istri gua. Berasi semuanya gue. Ayo Lestari, pasukanmu cuma 30.000. Lawan 400.000 pasukanku, ngimpi. Cepat buka gerbang kota dan menyerah. Aku masih bisa kasih kamu satu kesempatan buat hidup. Jadi wanitaku. Diam, itu perintahku. Ini kekuatan pusaka dewa. Gila! Serang dari ratusan meter bunuh Pangeran Damarkusuma.
Lanjut, kepung dan serbu kota. Siapa ambil kepala kaisar wanita akan kuangkat jadi adipati besar. Bunuh kaisar wanita, kuatkan jadi adipati besar. Bunuh kaisar wanita itu, kuangkat jadi adipati besar. Bunuh kaisar wanita, kuangkat jadi adipati besar. Kau juga diam. Jangan-jangan ya. Jadi ini, ya, itu hukuman langit. Apaan ini? Ilmu sesat. Cewek itu pakai ilmu sesat. Kabur, cepat. Mau kabur? Demi langit kalian, gak bakal bisa lari. Semua prajurit, dengarkan. Pusaka dewa, pakainya begini. Ini kekuatan para dewa. Itu petir. Itu hukuman langit. Semua prajurit, ikut aku. Hadapi musuh. Itu, dia pakai ilmu siluman. Cepat kita mundur. Lari, cepat. Ayo Lestari, dasar siluman. Jadi kamu bisa ilmu siluman. Kurang aja. Kalian berani bilang aku pakai ilmu siluman. Emang bukan. Aku Maharani. Ditetapkan langit. Dilindungi para abadi. Para abadi kirim perbekalan. Selamatkan Kekaisaran Wanaraya sampai pasukanku kenyang. Mereka beri obat abadi. Selamatkan Kekaisaran Wanaraya agar prajurit tetap sihat. Mereka beri senjata ilahi. Selamatkan Kekaisaran Wanaraya agar prajurit bisa tumpas musuh. Semua itu restu Dewa Langit. Dari mana cerita ilmu siluman? Buktiin pakai apa? Ini dia. Suamiku, biar begini. Para pengkhianat ini, lihat hebatnya kekuatanmu. Ini dewa. Dewa langit turun ke dunia ini. Sujud hormat pada dewa langit. Hormat pada dewa langit. Gila, nggak nyangka suamiku setampan ini. Dewa agung turun ke dunia. Kalian masih gak mau ngaku? Ini Gak mungkin. Kalian para pengkhianat keras kepala, pemberontak hina. Kalian memang pantas mati berkali-kali. ngomong. Cepat jawab. Beneran sang dewa agung bicara. Langit masih memberi kalian belas kasih. Asal kalian sadar dan kembali ke jalan benar, tunduk pada Kaisar Wanita Wanaraya, jangan berkhianat lagi. Aku masih bisa ngasih kalian hidup sekali ini. Kalau enggak, aku lempar kalian ke neraka. Enggak akan terlahir kembali. Neraka. Ini neraka. Aku gak mau masuk neraka, tolong. Di Paduka. Kami salah. Aku setia sampai mati pada Paduka. Setia sampai mati. Gak bakal mendua sumpah. Paduka, ampunilah nyawa kami. Suamiku gila. Keren. Hamba, Aditya Pranoto. Selamat datang kembali ke ibu kota Paduka. Para menteri, bangkitlah. Selama beta tak di sini. Patih Aditya, kau sudah bekerja keras. Demi Paduka dan negeri ini, ku jalani dengan ikhlas. Kirani Wibowo, nanti ikut beta ke kamar peristirahatan. Saya, Titah Paduka. Titah. Ayo Lestari, nyawanya keras juga. 300.000 pasukan pun gak bisa ngebunuh dia. Lain kali, kamu gak bakal seberuntung itu. Baginda panggil hamba. Ada urusan apa, Baginda? Suamiku sudah banyak bantu kita. Aku cuma orang biasa. Nggak bisa bantu dia. Jadi aku mau persembahkan satu tarian untuknya. Baginda mau menarikan di Kekaisaran Wanaraya.
tari jubah pelangi dan sayap bulu yang terkenal? Rekam videonya untuk beta. Siap. Baginda lihat. Sudah terekam jelas. Aduh, cepat kirim ke suamiku. Duh, cepetan kirim ke suami. Oh, gila. Tarian Ayu ternyata seindah itu. Kalau ini di zaman sekarang, pasti masuk konten dance, auto viral. Bisa jadi seleb jutaan followers. Ya ampun. Sayang cuma bisa nonton. Nggak bisa icip juga. Harga Pratama keluar. Harga Pratama. Coba jelasin, kita datang ke sini buat apa, ha? 3 bulan lalu lu janji sama kami, katanya mau kumpul mahar 800.000 buat keluarga kami. Hari ini waktunya bayar. Hah? 800 juta? Harga Pratama, jangan pura-pura bego. 3 bulan lalu, lo udah janji mahar 800 juta buat nikahin anak gue. Gue kasih tahu ya, kurang serupiah pun nggak boleh. Gawat. Gue lagi sibuk urusan Ayu. Sampai maharnya kelewat. Barang antik itu belum kejual. Duit dari mana? Kasih mereka 800 juta. Lagi pula, ngeluarin 800 juta buat nikahin Maya Suryani. Mending sama istri gue, Ayu Lestari nggak sih? Harga lo ngeliatin apa? Gue cuma pengen ngecek doang. Emang bagaimana dari lo yang berlian, ha? Kok bisa nilainya 800 juta? Harga Pratama lo. Orang nikah juga cuma minta mahar puluhan juta buat formalitas doang. Langsung 800 juta. Kenapa nggak rampok bank aja? Harga Pratama. Hubungan kita 2 tahun 800 juta nggak ada harganya. Maya Suryani, lo masih inget kita pacaran 2 tahun? 2 tahun ini gue perlakuin lo gimana? Lo sendiri paling ngerti. Baju tinggal minta makan, tinggal nyuruh gue kayak pembantu lo. Pas nyokap lo maksa gue soal mahar 800 juta, lo kepikiran nggak kalau gue juga nggak gampang? Wah. Harga Pratama, lo bacot dari tadi. Ujung-ujungnya cuma mau keluarga gue nurunin mahal. Gue kasih tahu ya, nggak mungkin. Jangan pernah mimpi. Kerja tetap aja nggak punya. Oh, anak gue mau nikah sama lo. Itu berarti lo udah hoki setengah mati. Masih berani nawar di sini. Kakak gue itu petinggi di grup Kusuma. Dasar dukun tengik, ngaca dulu lo kayak apa? Lo pantas buat kakak gue. Kusuma Group? Grup Kusuma mana, ha? Sampai nusuk jago itu. Grup Kusuma Tuan Bima. Tuan Bima Kusuma. Itu kan abang gue. Maya Suryani. Masih ngasih muka demi urusan lama. Nasihatin sekali lagi. Cepet suruh nyokap lo. Dan tutup mulut. Kalau enggak, mulutmu, harimaumu. Harga, maksud lo apa? Lo mau nikahin gue nggak? Dulu, gue pengen nikah sama lo. Tapi begitu lo buka mulut, langsung minta 800.000 yuan. Lo sadar nggak berapa banyak orang seumur hidup nggak bakal bisa kumpul 800.000? Nggak punya duit, masih berani mau nikahin anak gue. Harga Pratama, gini aja. Jual aja padepokan lo, terus pinjem duit lagi. Gimana? Pinjam duit buat nikahin lo? Lo ini beneran mau nikah sama gue? Atau cuma ngincer mahar 800.000 itu? Gue? Udah, jangan bacot. Mau nikahin kakak, gue harus keluarin 800.000. Oke, gue nanya. Kalau gue nikah sama Maya Suryani, keluarga Suryani bakal balikin mahar berapa? Dari kalian, kasih bekal nikah apa? Keluarga kami, kalau nikahin anak perempuan, soal bekal nikah itu pasti ada. 3 set selimut pengantin, cukup kan? Kalau soal balikin mahar, mimpi aja. Itu semua buat anak cowok gue. Betul. Uang mahar mana mungkin dibalikin? Bekal nikahnya 3 set selimut pengantin. Gue lihat lo kayak jualan anak sendiri. Pokoknya, apapun ceritanya, ada 800.000. Kurang 1 sen nggak boleh. Harga Pratama. Adik gue, Raka Suryani, mau nikah butuh 1 rumah buat pengantin. Gimana? Nanti lu juga jadi kakak iparnya. Bisa bantu lebih? Ya bantu dong. Gue bantu dia. Siapa bantu gue? Maya Suryani. Kalau lo nggak punya hati, lupa masa lalu kita. Gue putus total sama lo. Jangan salahin gue. Harga Pratama. Maya, gue tanya lo. Hari ini lo ngotot, minta mahar 800.000 buat beli rumah nikah adik lo kan? Harga Pratama.
Dia kan adik gue. Bisa bantu lebih ya bantu dong. Lepasin gue. Loh, itu cewek yang jadi ATM buat adiknya. Gue batal nikah. Berani mukul kakak gue. Nah, gak apa-apa kan? Baik Arga Pratama, berani mukul anak gue. Seumur hidup gue, jangan dimenikahin putri gue. Gue juga gak ngidam nikahin dia. Mau gue nikah atau enggak, putri gue udah nemenin lo 2 tahun. 2 tahun masa mudanya. Ini ganti rugi masa muda minimal 800.000. Hah? Berapa? 800.000? Masa muda putri lo itu masa muda gue bukan gitu. Cepet, angkat kaki. Duit gak bakal gue kasih. Ini, oke, lo gak mau ngasih, kita ambil sendiri. Nah, cek yang tidak. Lihat, pada pengetahuan begini, ada apa yang berharga? Yang berharga, ambil, angkut semua. Kalian berani? Ya, keluar. Dasar macan betina, lepasin gua. Nah, kamu juga ikut. Oh, dasar macan betina, minggir. Ayo jalan. Kalian bajingan. Mah, ini kayaknya barang antik. Turunin itu. Sini cepat. Bajingan, peduli aja loh. Berarti harta karun ini nilainya besar. Pas banget tutupin. Ganti rugi masa muda kakak gue. Lepasin dia, balikin dia ke gue. Gak bakal. Mau ngapain? Rasain lo mukul gua kan? Mak, gak tahan dia. Gua bakal balesin. Cowok kayak lo, seumur hidup gak ada cewek mau. Siapa bilang gak ada? Berani sentuh suamiku. Udah bosan hidup. Ayo. Cowok kayak lo gini, seumur hidup gak bakal ada cewek mau. Siapa bilang gak ada yang mau? Ma, kotaknya ngomong. Gila, harta karun. Ayo. Lepas. Enak. Kamu gak apa, Arga? Lo ngapain? Lo berani mukul adik gue? Datang ke rumah gue mau ngerampas barang, ini namanya membela diri, sah. Oh, ngaco lo. Pakai mata mana lo lihat kita ngerampok? Oh, ini punya anak gue, uang ganti rugi masa muda. Ma, ini harta karun. Harus dapetin. Berhenti. Lo ngapain? Bang Bima. Bro, nggak apa-apa. Siapa, ha? Berani ikut campur urusan keluarga Suryani? Pengaruh keluarga Suryani segede apa? Hebat banget. Siapa gue? Udah, jangan ngomong. Bajingan, berani nyentuh gue, tau nggak kakak gue kerjanya apa? Jadi lo Arga Pratama, teman si pecundang itu kan? Gue kasih tahu ya, kakak gue itu petinggi di grup Kusuma. Cuma satu kata, kalian semua bakal tamat. Maya Suryani, lo itu cuman orangnya grup Kusuma, supervisor kecil doang. Coba ngomong. Gimana lo bikin gue tamat? Direktur Bima, aku nggak berani lagi. Apa? Direktur Bima? Arga Pratama kok kenal Direktur Bima? Jangan-jangan Direktur Bima datang karena kotak ini. Direktur Bima, kotak ini berharga banget, Pak. Tadinya mau saya persembahin buat Bapak. Raka Suryani loh. Hahaha. Jadi maksud lo, barang berharga ini, mau lo persembahin ke gue? Iya dong, cuma Bapak yang pantas punya harta segini. Mata lo buta, anjing. Berani lo rampas barang bro gue. Mata anjing lo buta. Berani lo rampas barang saudara gue. Hah? Arga Pratama saudara Anda? Arga, menurut lo, gerombolan ini diapain? Gue mau mereka jatuh miskin, nggak punya apa-apa. Lo, mulai sekarang, lo dipecat. Dan kalian, gue blacklist industri ke depannya. Jangan mimpi bisa cari makan di negara ini. Apa? Kak, cepat minta ampun ke Arga Pratama. Iya nak, cepat mohon ke dia. Menantu baik, nggak minta mahar lagi. Arga Pratama, lo tega lihat kita bertiga nggak punya kerjaan, jadi gelandangan. Sejak lu jadi anak mama dan jadi ATM adikmu, hubungan kita selesai. Kalian sekarang cepat minggat sekarang. Seret keluar.
Arga Pratama. Bang Bima, hari ini gue berutang sama lo. Gue sendirian. Nggak sanggup hadapin 3 imut-imut itu. Hahaha. Bang Bima, hari ini lo sempat mampir nengok gue. Gue punya temen yang pedagang barang antik belakangan ini. Dia mau ngadain pameran barang antik negeri Wana. Kalau lo tertarik, mampir aja buat lihat dia. Gue denger kali ini bakal muncul lagi pusaka negara negeri Wana. Itu apaan? Sebuah lukisan sang dewa. Oh, Guru Abadi, jawab kegelisahan hamba. Hamba harus bagaimana supaya bisa bertemu sang Abadi di seberang kotak pusaka? Guru Abadi, kekuatan Anda tanpa batas. Bahkan Anda pun tak punya jalan. Tak ada yang abadi. Pertemuanmu dengannya cuma takdir aneh. Jalinan 1000 tahun. Orang yang kau cari itu ada di 1000 tahun setelah masa ini. Hidup manusia cuma sebentar, paling puluhan tahun. Jadi, sepanjang hidupku, aku tak akan bisa bertemu dia. Di dalam kotak ini tersimpan sesuatu yang dikejar para kaisar turun-temurun. Obat keabadian yang mereka idamkan. Obat keabadian. Kalau kau sungguh ingin bersamanya selamanya di dunia fana ini, kau harus cerita 1000 musim genap 1000 tahun. Menunggu kakek tua dari utara pindahkan gunungnya sampai burung jingwe timbun laut Lazuardi sampai laut jadi daratan. Nanti ada banyak orang lahir di sekelilingmu, lalu menua, baru bisa ketemu dia. Penderitaan hidup 1000 tahun, engkau sanggup tahan? Asal bisa ketemu. Sekalipun berubah, laut jadi daratan. Selama apapun, hamba rela menunggu. Kak, ini semua artefak bersejarah. Umurnya ribuan tahun. Kalau dijual, berapa nilainya? Negeri Wana, dalam catatan sejarah, negara yang super misterius. Nilai peninggalan negeri Wana di pasaran bisa berkali-kali lipat dari peninggalan dinasti lain. Nggak seberapa. Kalau koleksi kakekku dijadiin satu, nilainya 100 miliar. Berkali-kali lipat. Apa? 100 miliar. Kakak ipar. Keluarga kalian tajirnya kebangetan. Raka, kamu ngomong apa sih? Aku sama Rizky baru mulai jalan. Aku cuma ngakuin tuan muda Rizky Wiratama. Kakak ipar sekeren ini. Nggak kayak Arga Pratama. Mahar 800.000 aja dia nggak sanggup. Kakak ipar, di sini barang berharganya banyak banget. Yang mana yang paling mahal? Jelas. Pusaka Nasional Wanaraya. Lukisan Sang Dewa. Nenek moyang Wiratama pernah melahirkan jenderal legendaris Surya Wiratama. Pusaka nasional Kekaisaran Wanaraya. Dewa dari Kekaisaran Wanaraya itu. Mukanya gimana? Lukisan Sang Dewa ini warisan turun-temurun leluhur. Mukanya kayak gimana? Ini, gue juga nggak tahu. Lukisan Sang Dewa ini pusaka turun-temurun keluarga Wiratama. Cuma kepala keluarga yang boleh lihat. Nah, berarti kita nggak bakal kebagian lihat sama sekali? Tapi kali ini kakek gue malah mau ngumumin lukisan Sang Dewa ke seluruh dunia. Makanya dia ngadain pameran ini. Nggak ngerti lagi kakek gue kesambet apa. Dia bilang, siapa yang nemuin dewa di lukisan dewa dapat dari keluarga Wiratama. Setengah dari harta keluarga. Gila, nilainya sebesar apa? Kalau kita yang nemuin, berarti kita bakal... Maya, itu cuma gara-gara kakek gue lagi ngawur. Ini udah lewat 1000 tahun tahu. Orang di dalam lukisan itu udah lama jadi abu. Iya juga sih. Dewa 1000 tahun. Emang ada yang pernah lihat? Ayo, gue bawa kalian ke sana. Lihat-lihat. Kak, itu Arga Pratama kan? Aneh banget. Kok bisa mirip banget sama yang gue tunjukin? Bang Bima, persis. Arga Pratama, lo masuk sini gimana? Siapa bilang gue masuk? Kalian belum angkat kaki dari sini. Nggak takut sama Bang Bima? Mau gue boykot kalian? Bima itu cuma tai. Pacarku Tuan Muda Rizky Wiratama. Cuma satu jari bisa bikin dia mati seketika. Pacar? Oh ya, jadi lu masih nyantol sama yang lama sambil incer yang lebih keren. Cepet banget gantinya. Arga Pratama loh. Jadi lu mantannya Maya, ya? Katanya. Lo itu cowok yang mahar 800.000 aja. Nggak sanggup keluarin. Bukan nggak sanggup keluarin 800.000. Cuma cewek-cewek tertentu yang emang nggak pantas. Arga siapa yang nggak pantas? Lo. Hei Rizky, lihat itu.
Di wilayah lu sendiri, dia malah nindas gue. Arga Pratama, lu mau mati ya? Hei, kalian semua. Tangkap dia. Seret keluar. Gue punya undangan. Dasar lo ngusir gue. Jadi lu diundang Bima. Pengaruh Bima gede. Tapi di depan keluarga Wiratama, dia cuma tai. Lo Arga Pratama! Lo lihat nggak? Andalan lo itu. Di depan abang ipar gue, nggak ada apa-apanya. Berarti cepat angkat kaki dari sini. Jangan bikin gue enek lihat lo. Jangan kira gua cuma nyari gara-gara orang kayak lu kelas bawah, nggak punya koneksi, nggak backing, nggak pantas nongol. Apalagi di acara gede ini. Hadirin, sebentar lagi kita jadi saksi. Harta Nasional Wanaraya. Penampakan asli lukisan dewa. Tapi lukisan sang dewa ini bukan buat sembarang orang yang boleh lihat. Bocah miskin kayak gini, mending kita apain? Ha? Tuan Muda Rizky Wiratama, ngapain bicara sama orang begitu? Lemparkannya keluar, bener, lemparkan keluar, usir si miskin ini. Arga Pratama, udah lihat sendiri kan? Bukan cuma gue yang mau ngusir lo. Semua orang di sini nggak nerima lo. Mau lihat rupa asli dewa kekaisaran Wanaraya. Acara semegah ini. Masa ia ngasih lo yang kelas rendahan berdiri di sini? Hei kalian, lemparkan dia keluar sekarang. lepasin. Berhenti. Lepasin. Sana pergi brengsek. Kakek. Mirip banget. Benar-benar persis. Anda yang terhormat Arga Pratama. Hah, Arga Pratama. Pak Tua, kau kenal saya? Aku keturunan Wiratama. Hamba hormat Sang Dewa Agung. Keturunan Wiratama, hormat Dewa Agung. Apa? Tetua Dharma Wiratama bersujud ke dia. Kakek gila ya? Kok kakek sujud ke anak itu? Kamu juga berlutut. Aku nggak mau berlutut. Berlutut. Aku akan berlutut. Tapi harus ada penjelasan masuk akal dulu. Tetua Dharma Wiratama, cepat berdiri. Kamu orang tua, masa bersujud ke aku yang muda? Jangan, nggak boleh. Ini utang keluarga Wiratama pada Anda. Tuan Arga, tanpa Anda, keluarga Wiratama kami sudah lenyap 1000 tahun lalu. Anda penyelamat keluarga Wiratama kami, yang kami hormati turun-temurun, yang kami cari mati-matian. Sang Dewa Agung yang penuh kasih. Kamu keturunan Surya Wiratama? Benar. Habis sudah. Dulu gue cuma pamer. Kok sekarang sampai ketemu keturunannya juga sih? Mana mungkin dia? Jadi Dewa Agung yang selamatkan leluhur Wiratama. Namanya Arga Pratama. Cuma anak sok manis doang. Tetua Dharma Wiratama, aku bisa jadi saksi. Arga Pratama teman kuliahku, dia nggak mungkin Sang Dewa Agung. Tetua Dharma Wiratama, aku juga saksi. Diam. Kalian semua kurang ajar banget sama Dewa Agung. Kalau kalian nggak percaya, ya lihat baik-baik. Lukisan ini dari 1000 tahun lalu. Lukisan istana Kekaisaran Wanaraya yang tergambar di sini. Wajah Dewa Agung Arga Pratama. Semua lihat jelas. Apa? Lukisan ini, Arga Pratama? Gak mungkin. Arga Pratama mana mungkin dia Dewa Agung? Kakek, mereka mungkin cuma mirip sedikit. Diam. Aku sama Sang Dewa Agung masih harus dibahas. Orang-orang nggak jelas. Aku nggak mau lihat lagi. Kalau kamu masih ngeyel bergaul sama mereka, aku usir kamu, putus hubungan keluarga. Yang mulia Dewa Agung, bicaralah berdua di tempat lain. Silakan. Baik. Tuan Muda Rizky Wiratama. Kalian berdua, enyah. Kalau masih berani nongol di Sungai Raya, aku lempar kalian ke laut jadi makanan ikan. Arga Pratama, aku bakal bikin kamu bayar semuanya. Ayo pergi. Sang Dewa Agung, ini warisan leluhur keluarga, sebuah gulungan kuno. Isinya mencatat tahun Tianyuan ke-3, kebenaran runtuhnya Kekaisaran Wanaraya. Apa? Sudah lakukan banyak, tapi Kekaisaran Wanaraya hancur di tahun Tianyuan ke-3. Detailnya gimana?
Semua tertulis di situ. Lihat sendiri. Tahun ketiga era Tianyuan, Wanaraya dibantu dewa. Bisa pukul mundur 400.000 pasukan di gerbang benteng naga tidur. Yang mulia, kita menang perang, pulang berjaya ke kota Ibu Suryanata. Tapi siapa sangka, kota Ibu Suryanata sudah direbut Aditya Pranoto. Dia kudeta istana maka... That's so funny! Siapapun yang bunuh Sang Maharani akan kuangkat adipati 10.000 keluarga. Bunuh Maharani akan kuangkat jadi adipati 10.000 keluarga. Kirani Wibowo, lindungi Maharani, cepat pergi. Dia. Jenderal Surya, pergi. Cepat pergi. Jenderal Surya, yang mulia, cepat ikut aku. Pati Aditya, bajingan. Aku bakal bunuh kamu. Jenderal Surya, cepat kabur. yang mulia, cepat pergi. Pati Aditya, akan kubunuh kamu. Tuan Pati, ayo Lestari kabur. Kita kejar atau tidak? Dia keluar dari istana kekaisaran. Dia bukan penguasa Wanaraya lagi. Dunia seluas ini. Tetap gak ada tempat dia sembunyi. Sini, berikan. Susun titah kekaisaran. Siapapun yang bawa kepala Sang Maharani akan kuberi tanah Apanas 30.000. Yap. Celaka. Ayu dalam bahaya. Aku harus balik sekarang juga. Beritahu dia. Tetua Dharma Wiratama. Aku pamit dulu. Hah? Kalian lagi? Mau apa? Sembunyiin apa di belakang lo? Nah, keluarin. Harga Pratama mana mungkin bawa apa-apa? Kita cuma mampir lihat-lihat doang. Keluarin. Gua duluan. Gua nahan dia. Hih. Nyangkut nyawa Ayu. Gua lawan kalian berdua. Jangan maju. Balikin ke gue. Balikin. Jangan ikut campur. Jangan maju. Hancur. Oh, Ayu. Tuan Arga, peti pusaka 4 penjuru ini sudah kami perbaiki, Tuan. Kok Tuan masih murung? Peti pusaka 4 penjuru ini bisa hubungkan kini dan lalu. Aku dan Ayu Lestari kenal lewat benda ini. Oh, jadi warisan leluhurku, cara para dewa itu ternyata cuma teknologi modern. Betul. Dulu Surya terjebak di gerbang benteng naga tidur. Perbekalan itu, senjata juga, semuanya aku kirim lewat ini. Tapi sekarang, peti pusaka 4 penjuru ini sudah tak bisa kirim barang. Jadi, aku dan pihak sana benar-benar putus kontak total. Nggak nyangka, ternyata kebenarannya begini. Tetua Dharma Wiratama, kau tahu Ayu, dia setelah keluar dari istana, dia pergi kemana? Tuan Arga, catatan sejarah Kekaisaran Wanaraya dari awal memang minim. Kalau mau mencari Sang Maharani, kayaknya bakal susah. Tetua Dharma Wiratama, tolong carikan dia. Hidup ketemu orangnya, mati lihat jasadnya. Aku bayar berapapun. Aku cuma mau ketemu dia. Aduh, Tuan Arga. Baik, kami laksanakan. Bang Bima, 3 orang itu. Jangan dibiarkan hidup lagi. Ikutin Kak Kin ya, jangan nyasar. Iya.
Para wisatawan perhatiin. Di sini, ini kawasan wisata Istana Wanaraya. Titik paling inti, bekas kamar tidur Maharani Ayu Lestari. Silakan lihat-lihat. Yang ini, makam kuno Wanaraya. Foto mural dari sana, silakan dilihat. Di sini tertulis, tahun ketiga Tianyuan, Maharani terjebak di gerbang benteng naga tidur. Kehabisan air dan logistik. Nah, waktu itu, Sang Maharani berdoa dengan sungguh-sungguh dan didengar Dewa Langit. Langit turunkan bahan makanan, krisis Maharani teratasi. Ayu. Aku sudah mencarimu bertahun-tahun, tapi aku tetap tak pernah menemukan jejakmu lagi. Para wisatawan, tadi barusan kita sudah sering sebut soal Dewa Langit ini. Konon katanya, sang kaisar wanita dilindungi Dewa Langit. Nah, benda bersejarah di depan kita ini adalah peninggalan dari masa itu, pusaka suci untuk persembahan Dewa Langit. Okey, semuanya. Sekarang kita lanjut ke artefak terakhir hari ini. Ini dia. Wasiat Kaisar Wanaraya ditulis Ayu Lestari. Di dalamnya tercatat sebuah kisah yang benar-benar menyisakan penyesalan. Kisah cinta. Yang Nona Ayu Lestari, kamu bersedia jadi istri Aga Pratama? Kak, yuk naik dulu. Lihat-lihat di atas. Oke.